Om Swastiastu. Good day, student. How are you in this for today? I hope you are very well. Okay, student, before we start for study now, let's pray Saraswati Puja. Keep ready, please. Put your hands, close your eyes, and Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Siddharastu Karikshami Siddhirbhavantu Sadam Siddhirbhavantu Me Sadam. Om Avignamastu Namo Siddham. Nah, oke, anak-anak, berarti sudah kita Saraswati Puja, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, materi kita masih tentang Punarbawa ya, dimana Punarbawa itu adalah bagian dari Pancasrada yang keempat. Benda review sedikit. Nah, Punarbawa adalah bagian Pancasrada yang keempat. Nah, dimana Pancasrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan umat Hindu. Nah, bagiannya ada 1, Brahman Srada percaya adanya Sang Yang Widi sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian Atma Srada percaya adanya Atman atau roh atau jiwa yang ada di dalam setiap makhluk hidup, di mana Atma dalam diri manusia disebut dengan Jiwatman. Kemudian Atman dalam tumbuhan disebut apa? Iya, benar, Sawara. Kemudian di dalam tubuh binatang disebut dengan Janggama. Nah, lanjut. Yang ketiga, Pancasrada yang ketiga adalah Karmapala, percaya adanya hasil perbuatan. Nah, apapun yang kita lakukan akan selalu mendapatkan hasil. Ketika berbuat baik, hasilnya baik. Ketika berbuat jelek, berarti hasilnya juga jelek. Ibarat seorang petani, dia menanam padi, pasti akan tumbuh padi, tidak mungkin tumbuh pohon durian ya. Dan keempat adalah Punarbawa atau percaya adanya kelahiran kembali. Dan yang kelima adalah Moksa, percaya dengan bersatunya Atman dengan Brahman, yang dimana Moksa ini adalah bagian tujuan tertinggi dari agama Hindu. Nah, kita tidak mengalami lagi yang namanya reinkarnasi, tapi roh kita langsung bersatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau bisa benda sedikit sampaikan, tujuan agama Hindu juga Moksartam Jagat Hitaya Caiti Dharma. Nah, kebahagiaan di jagat di dunia juga di akhirat sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, lanjut ya dengan Punarbawa. Nah, Punarbawa itu adalah kelahiran kembali, di mana seseorang nanti ketika dia sudah meninggal, yang hancur, yang dibakar, yang diaben itu hanya badan kasar, badan yang kita lihat ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi atmanya, rohnya yang menjiwai kita, yang bisa menghidupkan kita, inilah yang akan mengalami Punarbawa sendiri. Terbagi jadi 2 ya, kelahiran surga dan kelahiran neraka. Surga Syuta dan neraka Syuta, di mana seseorang bisa terlahir dari surga Syuta atau neraka Syuta tergantung sesuai dengan yang namanya Karmawasana. Masih ingat ya Karmawasana itu apa? Iya, Karmawasana adalah bekas perbuatan. Jika selama di dunia dia selalu berbuat yang baik atau subha karma, dia akan terlahir dari surga Syuta. Tapi jika ketika selama hidup dia berbuat asubha karma, perbuatan yang tidak baik, dia akan bisa terlahir dari neraka Syuta. Nah, sampai di sini mengerti ya? Nah, ciri-cirinya orang yang terlahir dari neraka Syuta seperti apa? Masih ingat ya? Iya. Ciri-cirinya dia memiliki jiwa yang suka iri, kemudian suka marah-marah, cepat menyerah, cepat suka menyakiti teman, yang kemudian dia mungkin di badannya dia memiliki cacat fisik. Nah, sedangkan kelahiran dari surga Syuta tentu saja dia memiliki ciri-ciri yang baik. Contohnya kalau dilihat dari fisik, dia
cantik, dia ganteng, kemudian dia memiliki sifat yang bijaksana, yang lemah lembut, kemudian pantang menyerah, bersemangat, rajin, dan lain sebagainya. Kemudian ketika seseorang yang sudah meninggal ini, atmanya ini ketika di alam baka, dia akan menemui beberapa tempat yang sudah disediakan oleh Sang Yama Dipati. Ya, Sang Yama Dipati adalah seorang dewa yang dipercaya dia adalah tugasnya mencabut nyawa seseorang. Nah, ketika seseorang yang sudah meninggal itu selama hidupnya dia suka berbuat jahat, suka menyakiti orang lain, nah, dia akan yang namanya dibuang ke kawah Tramuka. Terus ada juga tempat yang namanya Batu Macepa. Nah, Batu Macepa ini adalah tempat untuk orang-orang yang bagaimana perbuatannya tidak baik, perbuatan mulut yang tidak baik, suka berkata kasar, suka mengumpat, suka memaki orang. Nah, kemudian ada juga orang yang suka melaksanakan ilmu hitam, suka menyakiti orang dengan ilmu hitam. Ketika masa hidupnya dia akan dilemparkan di namanya Tieng Petung. Nah, terus kemudian untuk orang yang suka berbohong, suka memfitnah, dia tempatnya di namanya Titi Ugal Ugil, di mana Titi Ugal Ugil adalah sebuah jembatan yang di bawahnya jurang. Ya, itu untuk hukuman bagi orang yang suka berbohong atau memfitnah. Kemudian untuk orang-orang yang mungkin selama hidup suka selingkuh, suka serong, ditempatkan di Kayu Curiga. Ya, kalau nggak salah ini Kayu Curiga adalah sebuah pohon besar, tapi di atasnya adalah pedang atau pisau itu. Jadi dia bisa intinya apa itu namanya, pisaunya itu kan jatuh ke dalam ke bawah kena orangnya. Kemudian ada juga ketika selama hidupnya dia suka membuat orang lain sengsara, tempatnya ada di Tegal Penangsaran. Nah, jadi semuanya disesuaikan dengan apa? Dengan perbuatan seseorang ketika selama hidup. Nah, namun meskipun begitu, meskipun kita terlahir dari surga syuta atau neraka syuta, meskipun kita mungkin ada yang kurang dalam diri kita, mungkin kehidupan kita belum beruntung, nggak seenak dengan orang-orang lain, anak-anak tidak boleh berkecil hati, anak-anak juga tidak boleh marah-marah, tetapi anak-anak harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur karena apa? Karena kita terlahir menjadi seorang manusia. Karena ketika kita terlahir menjadi seorang manusia seperti sekarang ini, itulah kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas diri kita supaya kedepannya menjadi lebih dan lebih baik. Nah, artinya ketika kita sekarang sudah menjadi seorang manusia, kita selalu melaksanakan ajaran agama, selalu berbuat subkarma. Nah, meskipun sedikit kadang-kadang suka berbuat salah, tapi kita mengakuinya, kita memperbaikinya, itulah yang akan menentukan kehidupan kita nanti. Apakah kita akan tetap terlahir menjadi seorang manusia atau tidak, ya? Jadi dari sekarang kita semua harus berbuat yang bagaimana? Yang baik. Nah, karena di kitab Sarasa Muscaya disebutkan, terlahir menjadi seorang manusia adalah yang paling utama, apapun itu keadaannya. Dan terlahir menjadi seekor cacing itu adalah yang terhina. Jadi apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidup kita menjadi seorang manusia. Sampai sini mengerti ya? Nah, lanjut. Kemarin ada sedikit cerita tentang Maharaja Bima, ya. Maharaja Bima ini adalah apa? Adalah raja dari dinasti Surya, di mana dia adalah seorang raja yang sangat rajin
mempersembahkan berbagai persembahan kepada para dewa. Nah, dia juga disebutkan bahwa dia mempersembahkan 1000 ekor kuda supaya dia ketika dia meninggal dia bisa tinggal di mana? Di surga. Nah, akhirnya dia bisa tinggal di surga ya. Bisa tinggal di surga. Tetapi ketika ada pertemuan dengan Dewa Brahma, menghadap Dewa Brahma, di mana Dewa dan Dewi dan semua penghuni surga menghadap Dewa Brahma, secara tidak sengaja kain siapa ya? Kain Dewi Gangga tersingkap, kebuka, akhirnya pahanya kelihatan. Ketika itu yang lain langsung menundukkan kepala, tetapi sang Maharaja Bima ini tidak melakukan, dia tetap melihatnya. Karena perbuatan itulah Dewa Brahma menjadi marah, sehingga Maharaja Bima dan Dewi Gangga ini dikutuk untuk menjadi seorang manusia. Namun ketika pada si lain hari Dewi Gangga ini ditemui oleh Sang Reta Basu. Nah, Sang Reta Basu ini adalah Vasu yang ke-8 yang mencuri lembu Nandini milik Maharsi Wasista. Nah, dia meminta kepada Dewi Gangga supaya nanti dia mau melahirkan Sang Reta Basu ini ke dunia, dan akhirnya Dewi Gangga setuju untuk melahirkan Sang Reta Basu. Dan akhirnya setelah di dunia, Dewi Gangga menikah dengan Raja Sentanu, raja di Hastinapura, dan akhirnya Dewi Gangga dan Raja Sentanu ini dianugerahi oleh seorang putra, yaitu Bisma, nah, atau Dewa Brata, di mana Bisma ini adalah titisan dari Sang Reta Basu. Berarti Reta Basu ini yang tadinya seorang dewa, tapi karena dia mencuri, akhirnya dia dihukum mengalami reinkarnasi menjadi seorang manusia. Jadi Bisma ini dikatakan adalah titisan atau reinkarnasi dari Reta Basu. Oke, sampai di sini mengerti tentang penjelasan Bunda hari ini. Nah, oke ya, Bunda harap anak-anak sudah mengerti, karena ini pertemuan kita yang keempat tentang Punarbawa. Oke, akhir kata terima kasih untuk hari ini. Thank you for your attention. Tetap jaga kesehatan kalian. Akhir kata, I'm close with Parama Santi. Om Santi Santi.